Ya, kami akan langsung ajak Anda melanjutkan perbincangan kami, Bung Fernand. Kalau kita lihat bagaimana kemudian Patrick Kluivert berani sekali melakukan perjudian untuk menurunkan banyaknya pemain Liga 1 di starting lineup. Seperti apa kemudian yang membuat Patrick Kluivert begitu berani untuk memainkannya? Begitu pede malah ya. Saya pikir ini menarik ya, pertanyaan menarik karena kalau kita memang persiapan di pertandingan sebelum melawan sebelum melawan China ini kan kita punya waktu yang cukup lama ya. Mungkin hampir 2 pekan. Artinya di sini Patrick itu mungkin bisa melihat secara keseluruhan nih kemampuan dari setiap pemain. Karena kan memang ada simulasi ya. Tim A lawan tim B pada saat itu dan juga di Bali ya di Bali dan juga kita tahu juga kabarnya memang Stefano juga mencetak hat-trick malah 3 gol. Dan di situ mungkin ya dia bisa melihat penampilan Beckham, terus Stefano, terus juga Jakub Sayuri ternyata mumpuni untuk bisa digabungkan dengan pemain yang lain. Dan akhirnya kita lihat dengan keberanian itu ternyata mereka juga mampu untuk bisa mengimbangi, malah chemistry lebih dapat gitu. Dan ini saya setuju ya, karena kalau misalnya kita tahu sebelum-sebelumnya hanya bertemu 2 kali 3 kali langsung bertanding. Jadi mungkin perjudian ini yang tidak bisa diambil oleh Patrick Kluivert ya. Berarti sudah bisa dikenali ya karena sudah cukup lama. Dan yang paling penting lagi ketika pemain ini diberikan kesempatan semua bisa tampil bagus. Terutama juga Beckham tuh. Babak kedua. Betul sekali, Beckham juga cukup luar biasa bermain 20 menit ya. 20 menit tapi berlari terus, peluang, assist juga dicetak. Dan menariknya adalah ketika pada saat memang sudah ada terjadi penurunan stamina dari para pemain China, terutama pemain belakang, Beckham muncul dengan kelincahannya. Ini menurut saya agak sedikit merepotkan. Jadi banyak ancaman ya ke China. Tembok Cina rubuh langsung ya. Berapa kali kan Beckham juga harus dihajar. Memang pemain-pemain mungil itu emang ngeselin begitu. Kita minta pendapat dari Lydia. Lydia, Anda melihat bagaimana nih pas masuknya Beckham Putra dan juga Kevin Dix? Kayak itu Indonesia pada bertanya-tanya Beckham bakalan dapat kesempatan apa enggak, dan pada waktu Beckham dimainkan, kita bisa lihat kualitas Beckham. Dia punya speed, dia punya kecepatan, kelincahan yang bisa menambah peluang walaupun belum sempurna. Itu menurut aku hal yang bagus sih. Aku ngelihat Beckham luar biasa. Oke, kalau menurut catatan Lydia sendiri dari permainan malam tadi untuk pemain-pemain kita, sebenarnya siapa yang kemudian bermain sangat baik menurut Lydia? Aku masih melihat Pelupesi pemain yang baik ya, karena dia pemain motor atau mesin dari permainan sepak bola timnas kemarin. Baik, Pelupesi. Kalau Bang Fernand sepakat nggak Pelupesi ini motor atau mesinnya tadi dibilang dia? Tadi kita udah bahas ya. Memang yang dipilih jadi man of the match memang si Ole. Tapi kalau menurut saya pandangan saya sendiri memang dari 2 pertandingan Pelupesi sangat konsisten. Menjadi sentral di tengah dan penampilan luar biasa. Tapi kalau kita melihat bagaimana penampilan Tiki Taka tadi kalau menurut Bang Fe, bagaimana trio macan begitu di depan ya. Apakah ini ada kemungkinan posisinya Marcelino bisa saja tergeser? Kalau saya bilang begini ya, ini kembali kepada kebutuhan tim ya, kebutuhan strategi dari pelatih juga ya. Siapapun memang harus bisa diberikan kesempatan. Tapi paling tidak Egy ini udah bisa menjadi ini bukan kompetitor ya, saingan nih buat Marcelino. Supaya Marcelino juga bisa meningkatkan dia punya kemampuan untuk persaingan sehat dalam tim. Dan itu perlu ya dalam tim karena siapapun yang dimainkan pasti ingin memberikan yang terbaik. Dan Egy kemarin tampil luar biasa. Tapi jangan lupa chemistry Ole dan juga Marcelino selama bermain di klub besutan Panin ya. Oxford United juga cukup baik Bang Fe. Betul, setuju ya. Mereka udah dapat chemistry, tapi yang menarik sekarang ini adalah bukan kita melihat 1-2 orang saja yang bisa berpenampilan bersamaan lah. Artinya siapapun yang dimainkan harus bisa menjalin hubungan permainan yang sangat baik seperti Egy. Dan yang menarik lagi saya berharap itu kalau tadinya main lebih banyak menitnya Beckham, lebih menarik nih. Ada David Beckham dengan Ole Gunnar Solskjaer depan. Ini plesetan aja ya. Ini timnas Indonesia rasa Manchester United. Ada Ole Beckham ya kan. Kalau Bang Fernand lihat tadi malam kan juga di awal-awal sepertinya nih Cina lama banget nih terpancing buat keluar dari kandang musuh. Itu kenapa kira-kira? Kalau saya melihat begini ya, kalau China ini kemarin tuh kalau saya bilang tidak juga bermain defense total ya. Malah mereka juga menyerang sangat percaya diri ya. Bahkan banyak juga peluang babak pertama. Kalau saya melihat memang mereka juga perlu poin 3. Perlu poin kemenangan untuk bisa menjaga masuk ke peringkat keempat. Tapi nyatanya Indonesia pertahanannya cukup bagus. Dan 3 center back kita ini sangat luar biasa ya. Justin Hapner, Rido dan juga Itzes, terutama Hapner. Di babak kedua, bola-bola cross ke tiang jauh itu dia selalu menang bola heading dan sangat luar biasa penampilannya. Kayaknya ada perbaikan yang cukup signifikan ya ketika sepakan bola-bola mati dari Cina juga berhasil dimentahkan hampir betul sekali. Seluruhnya. Iya.
di mana komunikasinya terjalin dengan begitu bagus, dan kalau saya lihat kesalahan-kesalahan ketika pada saat kita main di China ini semua bisa tertutupi ya, walaupun belum 100% penampilannya bagus. Nah, kita lihat bagaimana penampilan pada saat di China, 2 gol China itu kita kalah dari transisi, positif negatif, kita kecolongan. Tapi kemarin transisi kita di mana ada Verdong dan juga ada Jakob yang sangat luar biasa ya, naik turun, dan akhirnya kita rapat di pertahanan. Tapi cukup menarik bagaimana kemudian Indonesia juga sebenarnya sempat melakukan pancingan-pancingan dengan menarik pemain Cina untuk maju begitu ya, dengan memainkan bola ke arah belakang. Tapi sepertinya pemain Cina juga cukup sabar. Cukup menahan ya. Mereka tidak mau terburu-buru. Dan ini memang strategi ya. Kalau saya melihatnya memang kenapa mereka tidak mau terburu-buru. Mereka tahu mungkin kalau mereka melakukan apa, mereka menyerang, mereka melakukan pressure, pasti itu menjadi bumerang buat mereka. Karena kita punya pemain dari flank sangat cepat. Ya, jadi mereka agak sedikit menahan memang. Suasana gimana tapi nonton kemarin di GBK? Luar biasa ya. Paling tidak kita punya RI1 happy lah. Kita bisa loncat-loncat. Ya, itu yang paling katanya penting. Juga ada ini kumandang takbir ya sebelum pertandingan betul. Bahkan dalam bertepatan malam takbir. Iya, betul. Bahkan pada saat lagi momen bermain pun juga banyak takbir itu yang keluar ya. Dan semua penonton melakukan takbir di sana. Oke, kita kembali ke Lydia. Lydia, kalau melihat soliditas permainan tadi malam, optimis nggak nih kita di pertandingan selanjutnya lawan Jepang seperti apa, Lydia, harapannya? Kalau untuk lawan Jepang aku tetap optimis, tapi masih banyak hal yang harus dibenahi dari timnas. Apa aja itu? Kita harus konsisten, kita harus solid dari lini belakang, harus mulai komunikasi yang bagus dari lini tengah dan lini penyerangan, semuanya harus kompak. Karena Jepang, kita bisa lihat kualitas permainan Jepang, pemain-pemainnya juga salah satu tim yang sangat kuat, jadi kita juga harus mempersiapkannya dengan baik. Kalau suasana nobar di sana bagaimana Lydia semalam? Seru nggak? Wah, di sini mah kita nonton sendiri aja. Aduh, sendiri. Mungkin Bang Phil mau nemenin kan? Lydia. Boleh, tapi kayak tiket kembali masih mahal. Oke, tapi selama timnas TC di sana pernah nggak Lydia datang menyaksikan langsung di sana begitu? Oh, belum pernah. Oke. Karena menurut aku latihan itu waktu yang sangat berharga ya. Jadi kita nggak perlu ngejar-ngejar. Wah, ini untuk jangan diganggu ya. Kita lihat di TV aja. Ya, ini atlet banget yang ngomong, latihan tidak boleh diganggu begitu ya. Oke, kita kembali ke Bang Fenat. Bang Fenat, nanti berikutnya kan kita mau lawan Jepang nih. Kalau kata Lydia masih banyak yang harus dibenahi. Apa aja nih yang harus dibenahi? Iya, kalau kita tadi kata Lydia kan kita harus optimis, tapi juga harus realistis ya. Karena kita bermain di Jepang. Jepang ini tim lapis 2-nya pun juga yang diturunkan ini juga berbahaya. Kemarin mereka kalah memang di Australia, itu juga di last minute. Saya juga nonton kebetulan. Dan ini menurut saya juga mereka memegang ball possession luar biasa. Layaknya seperti dia bermain sebagai tim tuan rumah. Malah itu dikurung habis-habisan, kena counter, akhirnya ada gol. Tapi saya pikir kita bermain di kandang mereka tetap menjaga pride. Walaupun sudah lolos dengan mungkin tim kedua yang akan tampil, tapi tidak akan begitu gampang Indonesia bisa menang. Perlu ngotot nggak tim Indonesia? Kalau menurut catatan Bang Fe? Kalau menurut saya kita udah lolos ke babak keempat ya. Cuman saya pikir bagaimanapun kita harus perlu poin juga. Ya, kita perlu poin juga paling tidak untuk bisa meningkatkan percaya diri para pemain, dan kita juga harus melihat nanti hasil terakhir juga kan Arab akan main dengan Australia kan. Iya, betul. Kalau mungkin kita bisa menang ya peringkat 3 atau 4 sama aja. Kita pasti harus lolos ke putaran keempat. Nah, tinggal bertemu siapanya nanti, ini mungkin yang menarik untuk dibicarakan. Nah, dengan permainan tadi malam kita melihat berarti Patrick Kluivert sudah punya banyak pilihan komposisi pemain. Menurut Bang Fenat untuk melawan Jepang nanti apakah mempertahankan komposisi sebelumnya kembali lagi atau sudah perlu variasi seperti tadi malam? Betul, kembali masalah strategi ya. Karena kan setiap pelatih kan pasti kan akan kontra strategi dengan tim Jepangnya ya. Siapa pemain yang akan cocok dimainkan, terutama ya kita tahu Martin Paes udah bisa kembali main, Marcelino udah bisa kembali main, ya kan, karena udah lolos dari akumulasi. Sandy Walsh juga mungkin kalau memang udah sembuh ya. Nah, kita berharap siapapun yang dimainkan semuanya bisa menjalankan instruksi dan juga menjalankan strategi dengan baik. PR baru berarti untuk Patrick Kluivert ya, dengan komposisi skuad yang banyak pilihan, jadi PR juga dong. Dia semakin lebih menarik menurut saya. Semuanya bagus. Menurut saya semakin menarik ya, karena apa? Dia punya opsi banyak untuk bisa memainkan pemain. Dengan bermain strategi apapun, dia bisa tahu siapa yang cocok di strategi itu. Gitu. Baik. Kita ke Lydia mungkin terakhir, bagaimana harapannya untuk timnas Indonesia bermain ke Jepang? Tentunya juga punya babak selanjutnya ya untuk di kualifikasi Piala Dunia. Seperti apa Lydia harapannya?
Kita sebagai supporter pasti kita berharap yang terbaik, tapi ini bukan soal menang, tapi soal kita percaya bahwa timnas bisa tumbuh dan bisa berkembang, bisa maju, dan semoga timnas juga bisa menghasilkan yang terbaik nanti lawan Jepang. Waduh, bijak sekali Lydia ini. Atlet karena loh yang ngomong ini. Iya, atlet nih. Jadi dia paham bagaimana harus menghadapi sebuah laga dan menyikapi sebuah laga. Baik, terima kasih Lydia. Terima kasih Lydia sudah bergabung sama kami. Terima kasih Bang Fernand. Sama-sama, terima kasih evaluasinya yang begitu mantap, begitu rambutnya juga aduh hari ini mentereng sekali. Dan pemirsa, perbincangan kami dengan Bang V dan juga Lydia tentunya sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi spesial Idul Adha 1446 Hijriah. Saya Filipus Yonaso. Saya Andi Kumala. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bersama dengan keluarga. Sampai jumpa. Sampai jumpa.